Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdal. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mind mapping yang saya buat terkait switch, yang dimana switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Nah, bagian pertama yaitu VLAN. VLAN adalah pembuatan jaringan yang diatur secara logikal. Melalui VLAN, kita dapat membagi jaringan ke dalam jalur yang berbeda-beda dalam perangkat yang sama, atau dalam artian kita mempartisi jaringan. Jadi kita dapat menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda karena jaringan tersebut kita sudah masukkan ke dalam partisi jaringan yang dibuat. VLAN bekerja pada OSI layer 2 yaitu data link. Selanjutnya adalah inter-VLAN. Inter-VLAN dapat menghubungkan host-host yang berada di dalam VLAN yang berbeda, atau meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN yang lainnya. Inter-VLAN terdiri dari 3 jenis, yaitu legacy inter-VLAN, router on stick, dan layer 3 switch using switch virtual interface. Pada konfigurasi router on stick, kita mengkonfigurasi satu interface Ethernet sebagai trunk. Konfigurasi VLAN trunk ini berfungsi untuk menghubungkan trafik VLAN dari switch yang berbeda. Selanjutnya adalah protokol STP. Protokol STP berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data, namun redundansi masih tetap berjalan. Redundansi tersendiri adalah jalur alternatif yang dapat digunakan untuk menambah ketersediaan jaringan, sehingga jika salah satu putus, maka ada alternatif jaringan yang dapat digunakan atau dilewati. Dalam proses konfigurasinya, pertama-tama kita mengatur switch yang akan menjadi root switch atau root bridge. Nah, untuk menentukan root switch, kita bisa mengambil dari switch yang memiliki bridge ID terkecil. Bridge ID ini bisa diambil dari priority terkecil dari masing-masing switch. Jika misalnya priority itu sama, maka kita bisa memilih dari MAC address terkecil. Lalu selanjutnya adalah menentukan root port pada masing-masing switch. Untuk menentukannya, pertama kita pastikan bahwa tidak berada pada root switch. Lalu untuk memilihnya di luar root switch, kita bisa memilih dari cost terendah, dan otomatis dia akan bersebelahan dengan designated port. Selanjutnya adalah penentuan designated port. Port yang berada pada root switch otomatis akan menjadi designated port, dan designated port akan bersebelahan dengan root port. Selanjutnya adalah alternative port atau blocking port. Port ini akan digunakan jika terdapat port yang putus. Untuk menentukannya, kita bisa memilih dari cost yang terbesar atau MAC address yang terbesar. Selanjutnya adalah Ether channel. Ether channel berfungsi untuk menghubungkan beberapa interface menjadi satu jaringan logik dengan nama port channel, sehingga tidak terdapat port yang diblok seperti pada protokol STP. Demikian apa yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.